mental, jiwa sangat penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi seseorang berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan jiwa berperan menjaga keseimbangan emosional, motivasi, dan citra diri yang positif. Memang tidak mudah bagi seseorang ketika mengalami permasalahan dalam hidupnya untuk mengungkapkan dan mencari solusi termasuk kepada tenaga profesional sekalipun. Lalu bagaimana seharusnya seseorang dapat mengerti dengan keadaan dirinya dan kemana harus mencari pertolongan? Kita simak liputan selengkapnya bersama tenaga profesional dari RSJ Kalawa AT Palangkaraya. Ungkapkan Hesti Tami SPSI PSI, psikolog dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT Palangkaraya saat ditemui Jurnal TV di halaman kantor Bapelkes Jalan Yosudarso Kota Palangkaraya di sela-sela acara pelatihan jurnalistik yang digelar pewarna Kalteng beberapa waktu lalu. Hesti Tami mengatakan, klien yang berkunjung ke mobil keliling es krim ini selain masyarakat umum, mahasiswa, juga ibu rumah tangga. Tak bisa dipungkiri, ibu rumah tangga dalam menjalankan kehidupan aktivitas sehari-hari rentan dengan rasa cemas, depresi hingga stres. Untuk bercerita, mengungkapkan ke siapa yang paham dengan kondisi yang terjadi pun tidaklah gampang. Rumah Sakit Jiwa Kalawa AT Kota Palangkaraya membuka layanan konsultasi, pencegahan, bahkan penanganan terkait kesehatan mental dan jiwa yang ditangani tenaga ahli di bidangnya. Kita nggak ada data yang jelas ya, tapi beberapa ada kasus misalnya masalah KDRT, kebanyakan memang ibu-ibu itu tidak menyadari bahwa walaupun sudah menyadari tidak ada keberanian untuk bahwa ini adalah sesuatu yang dinamakan KDRT dan artinya saya perlu pertolongan nih, saya perlu bantuan atau saya hindarin ini gitu ya. Tapi kenyataan mereka bertahannya itu tadi jadi samsak gitu ya, dengan ada yang begitu. Jadi mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana caranya atau kemana saya melaporkan hal ini atau apakah ini termasuk hal yang, karena mereka kadang menganggap bahwa itu adalah sebuah aib yang tidak perlu orang lain tahu. Di dalam rumah pun pernah terjadi KDRT, tapi sampai orang rumah pun sebenarnya juga mau tahu ada kasus-kasus tertentu. Dan mereka tetap bertahannya juga dengan alasan-alasan yang biasanya demi anak-anak gitu ya. Kemudian bagaimana kehidupan saya nanti, atau mungkin malu dengan nanti ada siapa penyandang untuk bawa dia janda atau apa gitu ya. Itu yang menyebabkan juga mereka tidak melaporkan atau tidak merasa aware lagi untuk bahwa saya perlu lepas dari ini. Artinya perlu cari teman itu tidak perlu yang saring ya. Kita benar-benar bahwa kita tahu bahwa teman ini nggak ember pecah gitu ya, ember bocor pecah lagi gitu kan ya. Tapi kita coba mungkin kalau misalnya tidak ada teman, kita cari tenaga profesional lainnya, misalnya seperti seorang psikolog juga bisa, tenaga psikiater juga bisa, atau teman-teman kesehatan lainnya. Dengan bisa ada dengan perawat bisa, itu dengan orang bisa Anda percaya dia kan bisa macam-macam juga orang-orangnya ya. Jadi ibaratnya penanganan untuk lebih tahu lagi penanganan selanjutnya seperti apa. Misalnya terjadi KDRT ya, artinya ada perlindungan secara hukum juga ada, artinya cobalah lapor ke kita pemberdayaan perempuan dan anak gitu ya. Di situ juga ada tenaga-tenaga profesional lainnya yang akan mendampingi. Misalnya perlu pendampingan secara psikologis akan ada psikolognya, misalnya perlu pendampingan secara medisnya, kedokterannya, jadi kan bisa dilakukan dengan dokter yang ada di sana. Coba untuk mendengarkan aja dulu. Nah, tapi memang tidak mudah kan orang-orang yang punya masalah itu untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam dirinya. Biasanya tampilannya untuk beberapa orang tertentu juga dia tampilnya happy aja gitu kan. Tapi ternyata happy-nya itu untuk menutupi dengan segala permasalahan di dalam dirinya. Sebenarnya lukanya sangat luar biasa. Tapi dia nampilin. Artinya kita bisa melihat dari sesuatu hal yang gak biasa nih yang dilakukan oleh teman kita. Misalnya dia tadinya orangnya biasa-biasa aja, kemudian happy-nya happy berlebihan bisa jadi. Ada juga orang yang happy awalnya kemudian menjadi mengurung diri atau introvert, jadi menutup diri, kemudian jadi mudah ngeluh, kemudian mulai menyendiri, biasanya tadinya bisa gabung enak sama-sama tapi ternyata nggak lagi gitu ya. Mungkin bila dari keseharian aja. Jadi kita coba untuk lebih peduli kenapa sih dia, ada apa sih. Mungkin kita coba untuk deketin dia bisa. Ada juga mungkin ya itu tadi mungkin dia akan perlu waktu untuk bicara, tapi kita coba untuk mengingatkan dia ada apa dengan perubahan-perubahan ini. Kalau misalnya kita itu tadi kita coba untuk peduli dulu ya dengan lingkungan. Dalam kesempatan yang sama, rohaniawan dari Gereja Allah Baik Palangkaraya yang juga Ketua Penasihat Pewarna Indonesia Kalteng, Pendeta Ardian Sabar MTH, memberikan apresiasi
atas kerjasama Rumah Sakit Jiwa Kalawa Ate dan pihaknya yang telah membuka kerjasama terkait screening dan konsultasi kesehatan mental dan jiwa. Dirinya mengatakan bahwa kita cek dan tahu kondisi diri kita masing-masing dan dapat mengupayakan solusi yang terbaik. Ya, kami dari Pewarna Indonesia di wilayah Kalimantan Tengah, saya Ardian Sabar sebagai penasehat daripada Pewarna. Senang bisa ketemu dengan teman-teman hari ini, bisa membuat sebuah program yang luar biasa ya. Tadi saya ketemu sama mbaknya, ada banyak orang di masyarakat yang takut untuk cek katanya, takut nanti jawabannya seperti apa, hasilnya gimana. Sebenarnya kalau pemahaman ini terus dibiarkan, sayang kalau menurut saya. Kenapa? Akan lebih baik kalau kita tahu tentang diri kita dibanding orang lain tahu tentang kita dan kita jadi orang yang tidak tahu diri. Dalam konteks tidak tahu diri artinya tidak tahu. Tidak aware dengan dirinya sendiri. Dengan kita cek semua tentang kejiwaan kita dan kita tahu siapa kita, itu akan membantu kita untuk bisa mengambil sikap-sikap positif. Seandainya kita bermasalah, ya kita akan perbaiki. Seandainya memang oke, semuanya ada masalah, itu juga membuat kita juga bahagia. Oke, menurut Bapak seperti apa menumbuhkan rasa kepercayaan seseorang yang ingin berkonsultasi dengan psikolognya, Pak? Sebenarnya di sini saya senang sebagai bagian daripada Pewarna Indonesia. Jadi ini juga bagian dan tanggung jawab daripada seorang jurnalis atau seorang wartawan untuk bisa memberi edukasi kepada masyarakat. Dan saya pikir ini bisa juga disosialisasi lewat gereja, lewat lembaga-lembaga pendidikan, lewat PKK mungkin kalau ada ibu-ibu yang ada di PKK, atau di mana saja. Karena kemudian lagi, edukasi itu kan bisa kita lakukan dimanapun kita ada, selama ada orang-orang di sekitar itu. Caranya bagaimana? Tentunya kita akan cari yang paling smart. Orang merasa nyaman. Nah jadi saya bilang, apa yang dikerjakan oleh teman-teman pewarna hari ini dan juga teman-teman dari mana namanya? Kalawa Ate. Iya, apa namanya? Kalawa Ate. Kalawa Ate ini keren banget. Sukses. Siap. Terima kasih Pewarna Indonesia cabang wilayah Palangkaraya. Selain peduli dengan keadaan diri kita sendiri, juga peduli dengan keadaan sekitar kita, baik tetangga, keluarga, orang terdekat kita yang mungkin saja membutuhkan teman untuk berbagi. Dengan belajar mendengarkan dan adanya fasilitas gratis ditangani tenaga profesional dari pemerintah melalui mobil keliling. Layanan kesehatan mental dan jiwa ini, Eskrim, yang terus disosialisasikan keberadaannya, dapat mempermudah masyarakat yang ingin datang ke Rumah Sakit Kalawa Ate Palangkaraya. Segera datang dan konsultasikan serta tangani permasalahan, problem dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum menemukan solusi bersama tenaga ahli yang profesional di bidangnya. Dari Kota Palangkaraya, Olivia Teja, Jurnal TV melaporkan.